sifatnya itu akan dieksekusi setelah bergiliran gitu ya, sesuai dengan waktu kuantumnya. Jadi kira-kiranya ilustrasinya begini Gantt-nya. Ini asumsinya nih ya, arrival time-nya sama-sama 0 gitu ya, cuma urutannya berbeda. P1, P2, P3 urutannya begitu. Jadi yang di sini pada waktu P0 yang dieksekusi adalah P1 gitu ya. Jadi ini round robinnya berdasarkan urutan kedatangan, first come first serve. Kombinasinya antara round robin dan first come first serve. Jadi defaultnya begitu. Sama halnya kalau yang SCF atau priority, kalau yang prioritasnya sama, itu yang begini berdasarkan urutan kedatangannya. Kalau yang SCF, kalau sisa jobnya CPU CP3 sama, maka dipilih berdasarkan urutan waktu kedatangan. Oke, jadi ini kita kembali ke sini. Jadi pada waktu ke 0 itu diberikan alokasi waktu P1. P1 itu butuh 24. Tapi karena jatah kuantumnya 4, maka P1 mendapatkan alokasi 4. Nah, setelah itu P1 itu dia ngantri lagi gitu kan. Kemudian diberikan kepada P2. P2 itu butuh 3, alokasinya 4 gitu ya. Karena dia butuhnya 3, ya sudah 3, ya selesai gitu ya. Selesai, kemudian P3 gitu kan, butuh 3 juga. Nah, dari sini kemudian P1 dikasih 4, sisanya berarti 16 gitu kan. Nah, dari sini seharusnya ini giliran proses lainnya begitu ya. Tapi yang di ready queue karena tidak ada, diberikan lagi kepada P1 sebanyak 4. Dan seterusnya sampai P1 terpenuhi dia butuh 24. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4, 24. Jadi begitu. Secara umum, turnaround time-nya lebih bagus daripada lebih besar, higher average turnaround than SCF. Jadi lebih lama gitu ya turnaround time-nya. Tetapi tingkat responnya lebih baik gitu ya daripada SCF. Nah, dari sini misalnya nih kalau key-nya 4 ya. Kalau key-nya saya buat 25, itu artinya sama dengan first come first serve gitu ya. Ini seiring dengan pernyataan ini. Semakin key-nya besar, ini bisa jadi nanti akan menjadi first in first out atau first come first serve. Kalau key-nya kecil, nah ini switch-nya ini asumsi ya, setiap ganti switch, pergantian proses, katakanlah butuh waktu satu satuan waktu. Dengan key 4, itu butuh 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya. 7 kali pergantian. Bagaimana kalau key-nya 2? Pasti lebih banyak pergantian. Ya. Kalau diasumsikan pergantian itu 1 satuan waktu, maka naik 2 kali lipat. Kira-kiranya begitu. Nah, makanya akan dipilih key yang optimal. Ya. Key yang optimal itu kira-kiranya 10 milisecond sampai 100 milisecond. Di mana konteks switch-nya pergantian antar proses itu kurang dari 10 mikrosecond. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, ada ya. Oke. Kemudian ini tadi yang saya bahas ya. Jadi kalau kuantumnya 12, ini tidak terjadi konteks switch gitu ya. Kalau kuantumnya 6, ini 6 terus bagi dia 1 kali. Kalau kuantumnya 1, terjadi 9 kali pergantian proses. Artinya ini maksudnya ada biaya sebenarnya. Kalau konteksnya semakin besar itu ada biaya waktu ya. Ini contoh variasi dari turnaround time berdasarkan time quantum. Time quantum 1 itu 11 gitu ya. Kalau 2 15,5. Terusnya ini yang per-3 adalah yang per-5 itu
pertanyaan kah yang ini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke saya contohkan simulasi itu ya. Contohkan yang simulasi. Oke, ini ya. Jadi untuk kasus yang sama yang sudah bahas kita pada pertemuan sebelumnya, ini ada 3 proses P1, P2, P3, manipulatifnya 012 dengan aktivitasnya seperti ini. Ini sama dengan yang sebelumnya. Nah ini coba kalau bagaimana AWT, time, AT-AT, synchronization kalau menggunakan round robin dengan waktu kontinuan. Oke. Ya silakan disimak ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan masuk di ketemu deh. Jadi pada waktu ke 0 itu P1 datang ya. Dia butuh waktu sebentar ya. Kemudian karena tidak ada yang ngantri di Radiku, maka CPU diberikan kepada P1. Kemudian pada waktu ke-1 ada P2. P2 datang ya. Butuh waktu 3. Kemudian pada waktu kedua itu datang P3 ya, dia butuh waktu 2. Pada waktu kedua pula P1 diinterrupt, di preemptif gitu ya, karena jatah alokasi waktunya udah habis, waktu tanggunnya 2, maka P1 harus diinterrupt gitu kan. Diinterrupt artinya P1 beralih dipindahkan ke ready queue. Asalnya di CPU dipindah ke ready queue, statusnya menjadi ready. P1 4. Kenapa 4? Karena dia sudah mendapatkan alokasi CPU sebanyak 2 dari waktu 6 yang dibutuhkan. Oke. Kemudian dari sini P2 menggunakan alokasi CPU. Ya, P2 ya. P2 menggunakan CPU selama 2 waktu ya. Pada waktu 4 P2 dikeluarkan dari CPU karena dia butuh 3 tapi diberikan alokasi 2 ya. P2 sisanya 1. Kemudian P3 kebetulan butuhnya 2 dikasih alokasi 2. Nah dari sini P3 selesai di yang aktivitas pertama dan dia pindah ke aktivitas berikutnya di perangkat input kan. Perangkat input P3 butuh 6 waktu ya. Dari sini P3 menggunakan CPU, P3 menggunakan input, sedangkan di sisi lain yang antri di queue adalah P1 ya, mendapatkan alokasi CPU ya. Kemudian pada waktu ke-8 P1 selesai, diinterrupt gitu ya. Diinterrupt. Kemudian waktu CPU diberikan kepada P2. P2 mendapatkan CPU, diberi alokasi 2, tapi karena P2 hanya butuh 1, maka pada waktu ke-9 P2 selesai. P2 selesai, aktivitas berikutnya adalah di output gitu ya. Pada waktu 9 P2 ngantri di output queue gitu ya. Kemudian P2 dapatkan alokasi output, sedangkan P1 menggunakan CPU. Pada waktu ke-11 P1 dia butuh 2 tadi ya. Pada waktu ke-11 P1 selesai, aktivitas berikutnya adalah output. Maka pada waktu ke-11 P1 ngantri di output queue kan. Oke, kemudian pada waktu ke-12
Pada waktu ke-12, P3 selesai. 6 tambah 6, 12. P3 kemudian dia ini aktivitasnya. Setelah input dia adalah di CPU sebanyak 2. Karena tidak ada yang antri, maka P3 mendapatkan alokasi CPU. Sampai 2, sesuai dengan waktu kuantum juga gitu ya. Kebetulan dia juga butuhnya 2. Maka pada waktu ke-14 selesai, aktivitas berikutnya yang paling dekat adalah P2. P2 selesai pada waktu ke-16. Kemudian P1 menggunakan output, sedangkan P2 ngantri di ready queue, kemudian menggunakan CPU. Di sini P2 dikasih alokasi 2 gitu ya. 18 selesai dia, cuma nggak ada lagi. Maka P2 dipilih lagi untuk mendapatkan alokasi CPU sebanyak 1 sisanya gitu ya. Jadi garis putus-putus ini sebenarnya ada pergantian untuk dialokasikan ke yang lain. Tapi karena tidak ada, maka P2 diberikan lagi kepada P2. Pada waktu 19, P2 selesai. Gitu ya. Kemudian P1 selesai pada waktu ke-26. Itu kemudian dapat alokasi waktu berapa. Sampai sini selesai gitu ya. Nah, dari simulasi menggunakan kuantum, round robin kuantum 2, itu ternyata ada 3 kali idle gitu ya pada waktu 19 sampai 12, 14 sampai 16, dan ada waktu ke 19 sampai 26. Nah, dari sini kemudian kita hitung waiting time, response time, dan lain-lain gitu ya. Jadi pertama kita hitung waiting time P1. P1 di sini ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali. 4 kali menggunakan CPU. Kita hitung ya. Yang pertama adalah 0, karena dia datang waktu ke 0, dia eksekusi waktu ke 0. Waktu yang kedua, dia 6, menggunakan CPU waktu ke 6, mulai nunggunya adalah waktu kedua. 4 ya. Yang ketiga, di sini 0 ya. Sorry. Ini adalah 9 dikurangi 8, 1 ya. Kemudian yang ini 0, 26 kurangi 26. Waiting time P2 ada 1, 2, 3. Yang ini 2 kurangi 1, 1. Yang itu 8 dikurangi 4 gitu ya. 4. Dan yang sono 16 dikurangi 16. Kemudian P3 4 dikurangi 2 ya. Yang ini 12 kurangi 12. Oke, dari sini kita dapat average waiting time-nya adalah 4 satuan waktu. ART-nya 0 ditambah 1 tambah 2. 1 waktu 1 waktu. CPU utilization 28 dikurangi 1 ditambah 2 ditambah 7. Jadi 18. 18 per 28. 64,29%. Sedangkan turnaround time dari P1 28 dikurangi 0. 28. P2 19 dikurangi 1. P3 14 dikurangi 2. Jadi rata-rata turnaround time-nya adalah 19,33 satuan waktu. Oke, ada pertanyaan, silakan. Silakan, saya tunggu. Izin bertanya. Misalkan P3 setelah melalui proses output itu burst time-nya lebih dari 2. Terus P2 dan P1 sudah waiting. Itu yang dieksekusi duluan P2-nya atau P1-nya, Pak? Sesuai urutan waktu kedatangan. Kedatangan dari output-nya itu berarti, Pak? Sesuai dia mulai ngantri di ready queue. Oh, siap, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ada yang lain, silakan. Pak. Ya. Bukannya kalau misalnya pakai robin malah idolnya lebih banyak nih, Pak. Kenapa? Kenapa? Pertanyaanmu kenapa atau apa? Ya, apakah misalnya pakai round robin itu malah bikin lebih banyak idolnya, Pak, di akhir? Oh, oke. Apakah
menyebabkan idle lebih banyak? Belum tentu, tergantung kasusnya, gitu ya. Tergantung kasusnya. Jadi ini kebetulan kalau kita lihat sepintas gitu ya, sepintas ini sebenarnya karakteristik dari semua proses itu adalah outbound proses gitu ya. Jadi banyak jadi kayak gini misalnya P1 itu dia waktu di CPU kan hanya 8, di output 10 gitu kan. P2 ini 6, di output 7. P3 di input 6, di output 4 gitu ya. Jadi kebetulan pada kasus ini itu adalah banyak di device gitu ya, input atau output. Nah itu yang salah satunya yang menyebabkan banyaknya idle. Kalau seandainya banyak di CPU bound proses, itu bisa jadi nggak begitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah dengan multi-level dengan round robin yang menyebabkan banyak terjadinya idle, belum tentu, tergantung aktivitas prosesnya gitu ya. Tapi kalau dari berbagai penelitian tadi seperti yang saya state di awal tadi itu, kemungkinannya dengan round robin itu dampaknya juga. Tapi ya nih, sorry. Tapi kalau katanya dia umumnya memang idle-nya banyak gitu ya. Ini terbukti dengan turnaround time-nya semakin besar gitu ya. Tapi kasuistik gitu ya. Oke gitu. Yang lain silakan. Oke, jelas ya yang ini ya. Oke, kalau jelas kita lanjutkan. Nah, ini contoh ya. Bertanya, Pak. Ya. Time quantum itu berarti diterapkan hanya di ready queue ya, Pak? Betul. Kalau Jadi, kalau semisal yang P3-nya itu yang input, yang di bawah itu semisal 3, berarti ketika proses 9 kan dia naik ke atas ya, Pak? Itu berarti di bawahnya P1, 2 itu ya, Pak? iya. Yang di input output kan? Iya. Ya, betul, di bawahnya. Baik. Jadi yang kita terapkan di penjadwalan ini hanya yang ada di ready queue. Sedangkan untuk input maupun output, untuk semuanya algoritma penjadwalan, itu berlaku penjadwalan berdasarkan first come first serve. Gitu ya. Oke, begitu. Jadi ini saya tegaskan lagi ya. Oke, ada lagi silakan. Pak, kalau misalnya arrival time-nya sama gimana ya, Pak? Arrival time-nya sama, itu pasti urutannya berbeda. Pasti ada, misalnya nih, arrival time-nya 0 mikrosecond. Apa itu contohnya? 0 detik ke 0 misalnya. Itu pasti ada selisihnya gitu ya, pasti ada selisihnya sepersekian juta detik itu ada. Nah, tapi pasti ada urutannya gitu ya, mesti tidak sama persis. Kalau di lapangan tuh nggak sama persis karena kan satuan waktunya bukan lagi detik, tetapi seperjuta detik gitu ya. Pasti urutannya pasti berbeda, pasti nggak sama. Baik, Pak. Ya. Saya mau klarifikasi sih, Pak. Ini Ya. yang di hebat kan ada tugas nih, Pak. Itu arrival time-nya itu sama ya, Pak? Satu-satu gitu. Nggak apa-apa. Iya kan sama-sama satu tapi urutannya beda. Iya. Jadi ini menandakan urutannya. Ya nanti saya jelaskan tugasnya ya. Oke. Ada pertanyaan lain untuk ini? Nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Ya, tadi kuantum 2. Yang kuantum 3 ya dengan cara yang sama gitu ya. Cuma bedanya waktu kuantumnya 3, kita lihat gitu ya. Dengan waktu kuantum 3 untuk P3 itu AWT-nya 4,33, sedangkan ART-nya 2. Ini lebih tinggi ya. Saya lebih baik yang tadi gitu kan. Sedangkan CPU-nya 72%. Tadi berapa persen? Nanti adalah hukumannya. Oke.
Nah, ini namanya gini. Jadi kita bandingkan yang dua terbawah. Dengan Q2 itu average time-nya 4, ART-nya 1, turnaround time-nya 19, CPU utilization-nya 64,29. Nah, ini Anda kan terlihat ya dari sini. Ternyata kalau round robin-nya memang dia lebih baik yang kedua, ART juga lebih baik yang kedua, tapi kalau dari turnaround time-nya ternyata masih lebih baik yang ketiga gitu ya. CPU utilization-nya 72%. Ya. Nah, ini masih bisa kita buktikan sih kalau dengan data yang banyak gitu ya, Q1 sampai berapa gitu ya. Nah, makanya tadi yang saya jelaskan, waktu kuantum itu ada range-nya. Range-nya itu dicari yang optimal gitu ya. Titik optimal. Kan? Titik optimalnya gimana? Ya minimal waiting time dan response time, average time juga, maksimal CPU utilization. Jadi cari yang fungsi apa? Fungsi linear ya, fungsi linear untuk cari yang optimal. Kemudian dari yang kita bahas secara keseluruhan, ternyata yang paling bagus itu untuk kasus ini itu adalah yang SCF preemptive atau shortest remaining time first, di mana AWT-nya 3 itu paling kecil atau paling baik di antara semua algoritma. Kemudian untuk response time-nya juga yang paling kecil di antara semuanya. Kemudian average turnaround time juga yang paling kecil atau yang paling baik gitu ya. Sedangkan CPU utilization 78%. Artinya kalau di sini untuk multiprogramming dia bagus. Multiprogramming kan yang dilihat ini ya, CPU utilization, bagaimana CPU itu selalu bekerja terus-menerus. Itu tujuan dari multiprogramming. Kemudian tujuan dari multitasking adalah bagaimana meningkatkan response time, yang artinya paling kecil ya. Sini. Nah, di sini misalnya kalau Q-nya 1, ini pasti lebih kecil lagi nih. Bisa mungkin lebih baik daripada SCF. Karena gitu, semakin kecil waktu kuantum, maka waktu responnya semakin kecil. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, saya stop share. Kita beralih ke yang tadi lagi. Kita lanjutkan ke materi tentang multi-level key. Ya, ini. Kemudian gini, yang sudah kita bahas beberapa pertemuan ini adalah kalau prediksinya cuma satu gitu ya. Gimana kalau prediksinya itu lebih dari satu atau bertingkat? Artinya antrian dari proses itu bisa di beberapa tempat. Antrian untuk mendapatkan alokasi CPU nih. Atau ready-queue-nya kan cuma satu. Nah, ini gimana kalau idenya ready-queue-nya itu banyak atau multi-level ya, karena dia ada pertingkatnya. Nah, itu yang kita sebut dengan multi-level scheduling ya. Multi-level scheduling itu ada dua. Yang pertama adalah multi-level key scheduling. Yang kedua multi-level feedback key scheduling. Kalau disingkat dengan MLFK, yang multi-level key scheduling MLK. Ya, ada dua macam ya. Bedanya apa yang kita bahas? Yang pertama tentang multi-level key. Jadi ready queue itu idenya dibagi menjadi beberapa level ya. Tidak satu, tapi ada beberapa. Nah, itu dibagi berdasarkan karakteristik dari proses. Nah, prosesnya karakteristiknya ada yang proses interaktif, ada yang batch gitu ya. Nah, yang interaktif itu kita sebut dengan foreground. Ya, foreground itu yang banyak berhubungan langsung untuk interaksi dengan pengguna. Kalau background itu sedikit, ya kayak misalnya server itu sedikit. Kalau foreground yang selalu berhubungan. Jadi interaksi itu maksudnya dia selalu butuh campur tangan dari pengguna secara sering. Ya. Ciri-cirinya ya yang tampil di pengguna itu namanya foreground process. Nah, jadi idenya di multi-level key, proses-proses itu sudah dikategorikan. Kamu itu masuk antrian mana gitu ya. Seperti dengan kalau Anda mau ngisi bahan bakar di SPBU. Pasti yang ngantri solar di tempat solar. Yang ngantri Pertamax di Pertamax. Ngantri di Pertalite. Itu pasti gitu ya. Nggak mungkin pindah-pindah.
Kira-kiranya gitu. Jadi multi level queue itu kira-kiranya gitu. Di mana masing-masing ready queue itu memiliki algoritma penjadwalan CPU sendiri-sendiri. Ya. Nah biasanya atau nggak biasanya, mestinya gitu ya. Kalau yang foreground proses karena dia mengedepankan dari interaktif gitu ya, maka algoritma yang digunakan adalah round robin dengan waktu kuantum yang kecil. Semakin dia foreground, semakin kecil waktu kuantumnya. Yang background proses batch itu menggunakan algoritma first come first serve, ya, karena urutan saja gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, jelas ya? Kemudian scheduling must be done between the queues, ya, fixed priority scheduling. Jadi antrian ready queue-nya itu juga ada prioritas. Jadi ready queue itu tidak akan berpindah kalau di ready queue yang prioritasnya tinggi itu masih ada proses yang sedang antri gitu ya. Jadi misalnya gini, ada antrian di SPBU nih, ada Pertalite, Pertamax Turbo gitu kan. Di masing-masing antrian ada yang antri. Yang bagian isi bensin cuma satu orang gitu ya. Nah, maka yang bagian isi bensin itu dia akan memprioritaskan yang Pertamax Turbo. Selama di Pertamax Turbo itu masih ada pelanggan, dia tidak akan pindah ke Pertamax. Ya. Begitu juga, dia tidak akan pindah ke Pertalite kalau masih ada yang antri Pertamax gitu ya. Meskipun dioplos gitu ya. Nah, kira-kiranya begitu. Jadi, prioritasnya jelas. Dia ada prioritas. Nah dampaknya bisa jadi yang ngisi Pertalite tidak akan pernah dapat jadwal gitu ya. Karena apa? Ternyata Pertamax Turbo udah penuh nih, udah habis. Kemudian pelayan pengisi bahan bakar itu ke Pertamax. Pertamax belum habis, ternyata datang lagi yang ngantri di Pertamax Turbo, dia pindah gitu ya. Begitu aja sampai akhirnya yang Pertalite nggak pernah terlayani. Itu memungkinkan namanya starvation. Oke, itu time slash each queue gets a certain amount of CPU time which can schedule among its process. Contohnya kalau persen to foreground, nah bisa juga pakai gini ya, ada persentase. Oke, itu. Jadi ini contohnya gitu ya. Jadi lowest priority adalah student process, best process dan seterusnya. Kemudian yang paling tinggi highest priority adalah system process. Yang kedua, multi level feedback key. A process can move between the various keys. Jadi tadi kan idenya kalau yang multi level key itu kan memungkinkan terjadinya starvation gitu ya. Jadi dia tidak dilayani. Nah, kalau yang multi-level feedback queue itu memungkinkan proses itu berpindah dari satu ready queue ke ready queue yang lain gitu ya. Nah, ini boleh juga diterapkan edging. Edging can implemented this way gitu ya. Jadi bisa pakai faktor edging. Artinya semakin lama semakin dia prioritasnya tinggi gitu ya. Oke, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam multi-level feedback queue itu number of key, jadi harus dipastikan jumlah ready key-nya berapa gitu ya. Algoritma tiap ready key gitu ya. Kemudian juga ada penentuan metode bagaimana ketika metode itu harus dialihkan ke ready key yang lebih tinggi atau diturunkan gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini contoh example of multi-level feedback key gitu ya. Jadi di sini ada tiga ready key gitu ya. Key 0 menggunakan round robin dengan waktu kuantum 8. Ini key 0. Kemudian key 1 round robin dengan waktu kuantum 16. Key 2 first come first serve. Jadi di multi level feedback queue semua proses itu masuk di sini.
gitu ya. Ini kan masuk di sini semua. Kemudian dia akan nanti kemudian dieksekusi menggunakan algoritma round robin dengan quantum 8. Jika sudah selesai ya sudah selesai. Kalau ternyata dia butuh waktu, katakanlah dia CBT-nya 30 gitu ya. Maka kalau dia dieksekusi pada Q0 dengan waktu kuantum 8 gitu ya, kuantum 8, maka asalnya 30, dia masih sisa 22 gitu ya. Karena dia belum selesai, dia ngantri lagi di Radix yang ke Radix 1. Pakai round robin dengan waktu kuantum 16. 22 dikurangi 16, masih sisa 6. Nah, karena dia belum selesai, dia ngantri lagi di Radix Q2. Pakai algoritma RCFS. Apakah di sini selesai? Selesai gitu ya. Sisanya 6 selesai. Jadi berapapun waktu CBT-nya itu selesai pada level yang Q2 ini. Jadi ya. If it still does not complete, it is preempt and move to Q2 gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi asalnya Q0 pindah ke Q1 dan Q1 pindah ke Oke, ada pertanyaan? Apakah cukup jelas? Jelas ya, oke. Aduh ini tugas saja ya. Tugasnya nanti saya nah ini contoh saya nggak ada contohnya ya. Jadi kayak ini nih, ini ada, nah kalau ada gini, ada proses, ada call time, nah kayak gini nih kan ada call time-nya sama-sama 2 ya, sama-sama 2 tapi urutannya tetap P1, P2, P3 gitu ya, P4 gitu ya. Nah dari sini ada CBT-nya, ada DQ-nya, ada RQ1, RQ1, RQ2, RQ2, RQ3. Nah penugasan ini itu berlaku untuk multi level key gitu ya. Kenapa begitu? Karena di multi level PBK semuanya mulai dari Q1 gitu kan. Kalau belum selesai baru ke Q2, belum selesai juga ke Q3 gitu ya. Contoh yang multi level key. Di sini yang prioritasnya adalah Q1. Maka Q1 harus selesai dulu. Di sini berdasarkan FCFS, berdasarkan round robin Q3 ya. Jadi di sini P1 sebanyak 3 gitu kan, karena belum selesai dia ngantri lagi gitu kan, diberikan kepada P2 sebanyak 3, nanti ke Q1 lagi sebanyak 2 gitu ya, sisanya nanti ke P2 sebanyak 4 gitu ya. Karena yang di Q1 hanya P1 dan P2, maka kemudian beralih ke RQ2. Di sini yang ngantri pada waktu kedua barengan datang gitu ya. Barengan datang itu adalah P3 butuh 5. Kurang lebihnya Q5 ini selesai sekali eksekusi, ini juga selesai sekali eksekusi karena yang ngantri hanya P4 saja gitu ya. Kemudian P5. Itu yang multi level key. Kalau multi level key semuanya ngantri di Q1. Contoh yang P1 dia butuh CBT 5. Dia ngantri di Q1 hanya dapat 3, sisa 2. 2-nya dia selesaikan di Q2. Nah, kalau dari contoh ini itu tidak ada yang sampai ke Q3. Misalnya yang paling banyak ini P4. Di sini dapat 3, di sini dapat 5. Berarti kan 8 habis gitu ya. Kecuali kalau ternyata P4-nya 10. 2-nya diselesaikan di Q3. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau ada cukup ya saya angkat. Kemudian ke materi tentang thread scheduling. Jadi prinsipnya yang kita bahas itu adalah proses scheduling. Nah, dengan prinsip yang sama itu juga berlaku di thread scheduling. Thread itu menjadi lebih kecil lagi ya. Nah, ini ada yang namanya ini. Tapi kita tidak bahas terlalu dalam ya. Jadi prinsipnya ada juga thread scheduling. Atau disebut dengan LWP, lightweight process. Ini yang di thread ya. Library yang digunakan ada Pthread scheduling, ada Pthread script process, Pthread script system gitu ya.
Kemudian multiprosesor scheduling. Nah, selama ini yang kita bahas adalah single processor. Gimana kalau multiple processor? Nah, tentu ini lebih kompleks gitu ya. Oke. Saya lewati dulu. Nah. Multi-thread, multiple system. Nah, ini contoh operating system. Jadi di masing-masing OS itu ada penjaruan sendiri gitu ya. Misalnya di Linux itu pakai preemptive priority base. Jadi ada apa? Ada matriknya gitu ya. Time sharing dan real time. Real time itu pakai range 0-9. Kemudian di masih sama Windows itu pakai ini Windows use priority based preemptive scheduling. Highest priority thread run next. Ini tergantung juga matrik juga sih ya. Matriknya seperti ini. Nah ini. Jadi ada apa? Jadi setiap proses itu ada apakah dia mendesak, apakah dia penting gitu ya. Jadi diukur tingkat kegentingannya, mendesaknya, kemudian diukur dengan tingkat prioritasnya. Nah, yang paling tinggi adalah yang nilainya 31 ini. Jadi kalau ada proses yang nilainya 31, maka dia prioritasnya tinggi. Ya. Maka harus didahulukan, yaitu yang butuh real time dan time critical. Ya. Nah, sesuai dengan matrik ini. Yang paling rendah adalah yang idle ini ya. Walaupun dia high, tapi idle ya 1 gitu ya. Jadi ini yang namanya prioritas berdasarkan matrik dari time critical dan real time-nya. Ya. Solaris juga ada faktornya ini. Ada 6 faktor. Ada time sharing, ada interaktif, dan seterusnya nanti dikalikan. Ya. Hasilnya gini. Jadi yang prioritas yang tertinggi yang mana itu ditentukan dari 6 faktor itu. Jadi yang butuh interaktif tinggi itu prioritasnya 59. Waktu ketumnya 20 gitu ya. Yang prioritasnya 0, waktu ketumnya 200. Kira-kira gitu. Oke. Kemudian algoritma evaluation. Sebenarnya yang dicontoh simulasi scheduling itu adalah salah satu algoritma evaluation menggunakan kriteria kita pakai AWT, ART, pakai ATAT, pakai shape utilization. Ada juga pakai pakai alat ya. Itu pakai simulasi. Simulasi itu pakai ini. Ini ada yang kemudian pakai MCB dan lain-lain gitu ya. Tapi yang mirip dengan apa yang kita lakukan secara manual atau pakai software. Oke, itu sekarang saya jelaskan tugasnya. Tugas saya sudah share tugas. Kalian bisa baca. Atau ada pertanyaan tentang tugas? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan yang multi level itu ready queue-nya itu lebih dari 1. Kalau input outputnya itu tetap 1 atau mengikuti ready queue-nya, Pak? Nah, kalau input output pasti banyak. Berarti mengikuti ready queue-nya? Bukan. Misalnya ready queue 1, input outputnya juga banyak. Ya kan, input kan banyak. Input ada keyboard, ada apa kan banyak. Cuma kita simulasikan selama ini 1 gitu ya. Output juga banyak. Gitu ya. Jadi untuk memudahkan penjelasan, yang saya contohkan input outputnya cuma satu antrian gitu ya. Kalau di lapangannya, fakta di lapangan, output kan banyak. Gitu ya. Nah ini cuma kita simulasi aja biar memudahkan penjelasan. Kalau detail tambah susah gitu ya. Oke. Jadi tidak tergantung, maksudnya jadi gini. Jumlah input output itu tidak tergantung dari ready queue. Gitu ya. Ready queue-nya cuma 1 pun itu sudah banyak. Saya cuma contohkan output 1, input 1 gitu ya. Kalau mau detail,
bukan saya bilang output input, tapi printer, sound, keyboard gitu, itu kan input output gitu ya. Oke, cukup jelas? Izin bertanya Pak Badris, untuk yang Ya. multi level Q dan multi level feedback Q itu cara menggambarnya bagaimana ya? Apakah ada Cara warna gambar? khususnya? Cara gambarnya nggak ada, sama pakai gancat juga. Pakai gancat, cuma sensor yang ini. Yang ini deh. Saya nggak ada gambarnya ya. Ini kelihatannya apa nih? Yang kelihatan apa? I assume CPU scheduling algorithm. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, kalau yang itu radiknya di sini, ini CPU kan? Ini radiknya kan cuma satu ya. Nanti di sini ada radiknya lagi. Ini radiknya lagi. Nanti RQ1, RQ2, RQ3 gitu ya. Kalau yang kayak tadi di apa? Contoh yang sukses terus saya buka ya. Yang kelihatan ini. Ya, yang ini. Nanti di sini ada ini yang kelihatan apa? Sorry. Halo? Soal Oh, soal. Oke. ya, Jadi di sini nanti ada insert, di sini ada CPU, di sini ada RQ1, ada RQ2, ada RQ3, ya. Jadi di sini ada, sorry saya nggak bisa gambar. Sip. Di CPU. Ini ada dua, gitu ya. Nah, kalau ini berarti pada waktu ke 0 ada P1 gitu kan. Ini ada set. Ini ada P6. Ini waktu ke 0 ada P1. Ya. Ini ada P1 waktu ke P1 ngantri di radio 1 ya. Kemudian karena dia tidak, ini ada waktu ke 0 karena dia apa namanya, sendirian ke P1 ke TPU gitu kan. Kemudian pada waktu kedua, yang pada waktu ke 1 di sini ada P2. Pada waktu ketiga P1 selesai gitu kan. Nah sini 3, P1 selesai, P2 nya naik gitu ya. Pada waktu kedua di sini ada P barengan, di sini ada P berapa? P3 dan P4. Nah begitu. Oke, kira-kira gitu. Dan seterusnya, gitu ya. Jadi kalau ngitung AWT misalnya, ini hitung AWT-nya ya. AWT misalnya, maka dihitungnya mulai dari tiada tangkapan, gitu ya. Kemudian dieksekusinya kapan, gitu ya. Kalau P1 di sini kan AWT-nya P1 ini 0. Yang di sini dia ngantri lagi di radio. Jadi ketika P1 nih, dia kan waktu ke 0 nih. Waktu ke 0 dia dieksekusi kan.
pada waktu ketiga dia kan diinterrupt gitu ya. Nah ketika dia diinterrupt dia kan ngantri di ready queue. Nah pertanyaannya, dia ngantri di ready queue mana? Ngantri di ready queue 1. Karena untuk multi level key alokasi dia ngantri di mana udah pasti gitu ya. Untuk RQ1 itu ada di untuk P1 dan P2. Jadi dia pasti di sini P1, P2, P1, P2 dan seterusnya sampai selesai. Kalau sini sudah habis, baru pindah ke RQ2 gitu ya. Jadi RQ2 ini baru dieksekusi pada waktu ke 5 tambah 7, 12. Pada waktu ke 12 baru P3 dan P4 masuk di sini gitu ya. Mohon. Halo? Benar ya? Ya, Pak Bajis, kalau untuk yang B seperti apa ya? Multi level feedback queue. Feedback key. Oke, yang ini apa? Yang ini ya? Sudah. Oke, yang feedback key tidak begini. Feedback key lebih sederhana. Feedback key semuanya ngantri di P1. Jadi sini lagi nih dia. Agak jauh. Oke, P1 di sini Q3 ya. Jadi pada waktu ke-0 itu P1. Pada waktu kedua ada ini ke-1 ya, ke-1. Pada waktu ketiga, pada waktu kedua, P2 ini ada P2, P3, P4 kan. Ini pada waktu kedua. Kemudian pada waktu ketiga, ya di sini ada P5. Oke, gitu ya. Nah, P3-nya kemana? P1 kan pada waktu ketiga dia sudah selesai gitu ya di RQ1. Kenapa dia diinterrupt? Karena jatahnya hanya 3 gitu kan. Maka P1 ngantri di sini ses gitu ya. Nah di sini yang dieksekusi adalah P2. P2 dieksekusi. Tadi ada P1 ya, P1. Nah gitu. Ini P2 selesainya waktu ke-6. Waktu ke-6 di sini P2 selesai di sini. Saya asumsikan di sini. Pada waktu ke-6 nanti di sini ada P1, P2. Gitu ya. P1 di sini berapa? 2. Di sini P2 4 gitu kan. Jadi paham ya jadi ya? Paham Pak Badris, terima kasih. Paham. Ya dan seterusnya. Jadi misalnya kalau ini kebetulan dia akan selesai di RQ2 karena yang paling banyak kan ini 8 nih. 8 ini kan di Q1 sudah dapat 3, sisanya 5. Di Q2 dia dapat 5, habis gitu ya, nggak sampai ke bawah gitu ya. Jadi prinsipnya di multi level feedback key, kalau selama RQ1 masih ada yang belum dieksekusi, maka dia tidak pindah ke RQ2 gitu ya. Begitu juga di RQ3. Ya silakan. Itu P3 sama P4 kan rival time-nya sama. Itu bebas mau mana dulu yang dilakuin? Tidak, P3 dulu. Ini urutannya P3, P4 gitu ya. Terima kasih. Ya. Jadi urut-urutannya gitu ya. Kecuali saya bilang, oh P4 dulu gitu ya. Kalau ini urutannya P3, P4 gitu ya. Asumsinya begitu. Materinya sudah saya share ya. Benar ya? Udah lama, materi sama kok.
mau tanya, berarti kalau yang multi level Q itu setiap dia selesai apa kan round robin yang Q1 kan Q-nya 3, berarti nanti dia tetap di RQ1 ya Pak ya? Kalau yang multi level key, Ya, yang multi level Q. betul. Nah, Ya. terus yang RQ2 dia kan antrinya di arrival time 2. Berarti nanti Ya. dijalankannya setelah RQ1 itu selesai. Betul. Oke. Jadi ngitung waiting time-nya sejak dia arrival time ya. Oke, Pak, siap. Nah, terus yang multi level feedback Q ini itu setiap dia selesai dari running Q1 dia turun ke running Q2. Ready queue bukan running queue. Oh ya, ready ya, queue. ready Q2 gitu. Berarti ya, Pak? Ya, kalau belum selesai pindah. Kalau udah Ya. selesai ya sudah, gitu ya. Oke, Pak. Misal CPT ini 2 gitu ya. Padahal dia dikasih jatah 3. Nggak perlu pindah ke Q2 gitu ya. Oh, oke, Pak, siap. Ada lagi silakan. Oke, cukup jelas ya. Ya, saya share lagi tugasnya. Nah, tugasnya ini kayaknya tugasnya udah jelas loh. Tugasnya ada 2 soal, silakan Anda kerjakan itu. Nah, ini ya, ini AWT, ini sederhana ya. Ini yang pertama tentang round robin, yang kedua tentang multi level, baik multi level Q maupun multi level feedback key gitu ya. Kalau yang ini yang dihitung hanya AWT saja, nah, gitu ya. Nah kalau dari sini, kalau untuk multi level key berarti yang RQ1 itu ada P1, P3 gitu ya. Untuk yang RQ2 ada P2 dan P4. Kalau yang multi level feedback key nggak usah lihat yang ready key gitu ya. Karena semuanya dimulai dari RQ1. Begitu? Yang tidak tanya lagi? Mohon maaf Pak, bisa diulang tadi Pak? Putus-putus Pak. Oh, putus. Saya ulangi saja sih penjelasannya. Jadi kalau untuk yang ready queue nomor 2 ya, ready queue ini kan udah jelas nih yang ada di RQ1 itu P1 dan P3. Kalau yang RQ2 ada P2 dan P4 gitu ya. Sedangkan untuk yang untuk multi level feedback key ini tidak usah diperhatikan ready queue-nya. Karena semuanya proses itu ngantrinya mulai dari RQ1. Ya. Baru RQ2 dan RQ3. Ini RQ sorry ya. Gitu ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Yang presesi ada lagi yang nyusul? Saya mau presensi Pak. Iya Pak. Siapa gitu? Saya tunggu nih. Ananda Farel. Ah, presisi dewe. Wes dah. Bentar ya Pak. A1 ada? Ada Pak. Ananda Farel ya? Harus apa? Ya Pak. Aura Terima kasih Rias. Pak. Ah, Naura. Aura Rias. Aura. Di Aura gak Matir ono. Kiwa. Aura gak ono. Sudah Pak. Udah. Ya wes. Ya satu dah ya. A2. Ahmad Irkiwa. Nama 1 atau 2? A2 ada? Ada Pak. Nomor 1 Pak. Octavia, terus Nomor 1 Alaidin. Aledin. Oke, udah lagi yang lain? Kolas Pak. Nicholas, terus Saya Pak. Laila Silapsari. Oke, terus Naufal Pak. Noval, terus udah nggak ada ya? Ini ada Pak ya, benar Pak. Tadi di WA Pak, benar Pak katanya. Apa sih? Nggak jelas. Oh
Ocha Adela. Iya Pak. Ya. Halo mana? Sudah ya. Pak, saya hadir. Sopo saya iku gak tahu saya. Pak, Hah? Ocha Dela. Ocha Adela. Ya, oh ya sudah. Wis dulu. Udah ya. Udah, saya kira cukup. Silakan kerjakan tugasnya. Pak, saya mau tanya, Pak. Oh iya. Kalau ngerjainnya pakai Excel boleh tak, Pak? Pakai Excel? Ya. Ya gak boleh. Terserah kamu ngitungnya pakai Excel boleh, cuma tulisnya tulis tangan yang rapi. Ya, oke Pak, kalau begitu. Terima kasih. Oke, ya. Mohon maaf Pak. Hai. Mohon maaf Pak. Iya, Pak. Muhammad Rian Amar Pak. Ya udah. Ada lagi? Pak, saya mau memastikan, Pak. Ya. Ini yang dihebat kan udah disetting soalnya. Ini di pop saya berarti tugasnya dadanya sampai malam ini ya, Pak? Iya. Di malam ini. Oh, baik, Pak. Oke. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih. Selamat Permisi, Pak. Apa? Ini Pak Hariman belum. Sebentar Pak. Halo. Baik soalnya Pak. Oh, ya, Bu. Ya wes, sudah terus. Kalau nulis tangan tapi di HP, tablet, pakai stylus itu tidak apa-apa, Pak. Rapi nggak itu? Nanti nggak rapi mau nulisnya. Loh, lebih rapi, Pak. Kan di situ ada penggaris otomatisnya soalnya, Pak. Ya wes. Terima kasih, Ya Pak. wes ya. Ya udah ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.